Ya kenapa ikut campur urusan saya? Ya ikut campur, Pak. Ini anak-anak kamu sendiri loh. Orang anak saya itu suka sama saya semua. Anak saya itu lima, dia suka sama saya semua. Mana yang duanya? Yang duanya lagi melahirkan nih. Oh, lagi melahirkan. Iya. Ini lagi pada hamil. Yang satu lagi pada hamil, yang dua belum. Oh, yang dua belum. Edan kamu, Pak. Edan gimana? Kamu yang edan. Kenapa saya edan? Gak usah ikut campur, kamu itu gak usah beri nasihat apa ini Anda urusan muslim? saya. Anda muslim kan? Ya muslim, Islam. Islam. Apakah boleh Islam seperti itu, Pak? Kan Islam itu kan lain-lain. Islam Emang lain. kenapa? Islam lain-lain gimana? Ya kan alirannya ada yang lain. Aliran ada apa? yang istilahnya berguru dengan semacam mengalirkan ilmu. Aliran apa? Apa itu kan banyak. Ya Anda jangan bawa-bawa Islam. Aliran-aliran apa? Aliran ngising kamu. Ya, kamu itu pokoknya gak usah ikut campur. Kamu kenapa Jangan, mau sama kenapa? dia? Ini bapak kamu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyimak kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustami, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah ketika Kang Ujang mendatangi Eyang Semar Mesem, seorang praktisi spiritual yang sangat bejat. Dia tega menikahi dan meniduri 5 putri kandungnya sendiri. Bahkan di antara mereka, ada yang sudah melahirkan anak. Lalu apakah yang akan dilakukan Kang Ujang terhadap ayah bejat Eyang Semar Mesem itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustami dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Jadi Eyang Semar Mesem ini sangat terkenal sekali di dunia-dunia persilatan, di dunia-dunia pengemputan. Jadi saya kemarin itu saya telepon, dia marah-marahin sama saya. Kenapa kamu? Itu anak kandung sendiri kenapa? Semuanya dinikahin, semuanya kamu hamilin. Terus dia nggak terima. Jadi ya sudah, nanti saya akan datangin. Sahabat Kang Ujang Bustami yang berbahagia. Kisah ini bermula ketika Kang Ujang mendapatkan banyak informasi dari warga, bahwa di kampungnya, ada seorang mengaku spiritual yang berbuat sangat bejat. Orang tersebut bernama Eyang Semar Mesem, seorang yang sangat ditakuti di daerahnya. Yang mana, entah iblis dari mana yang menguasai jiwanya. Dia tega menikahi putri kandungnya sendiri. Putri Eyang Semar Mesem ini ada 5. Dan semuanya juga dinikahi. Bahkan, ada di antara mereka yang sudah melahirkan anak. Namun yang bertambah miris. Sang putrinya, ternyata juga menuruti saja keinginan bejat dari ayah kandungnya tersebut. Namun warga sangat meyakini, bahwa para putrinya itu, terkena pengaruh ilmu pelet dari Eyang Semar Mesem. Dan mendengar banyaknya informasi tersebut, hati Kang Ujang sangat terasa teriris. Bagaimana mungkin, seorang anaknya sendiri, yang adalah darah dagingnya, yang keluar dari rahim istrinya, semuanya dinikahi dan disetubuhi. Dan sangat geram mengetahui hal yang demikian. Spontan Kang Ujang langsung menelepon Eyang Semar Mesem. Kang Ujang bertanya, benarkah dia telah menikahi semua putrinya? Dan di telepon Kang Ujang itu, Eyang Semar mengakui perbuatannya. Akan tetapi, dia merasa sangat marah.
Dikarenakan, menurutnya Kang Ujang telah ikut campur urusan pribadinya. Kang Ujang pun juga sangat marah. Sebab itulah dia kemudian mendatangi rumah Eyang Semar Mesem. Namun ketika Kang Ujang datang ke rumahnya, ternyata dia sudah disambut oleh seorang pria yang mengaku murid dari Eyang Semar Mesem. Dan tahu bahwa yang datang adalah Kang Ujang, dia langsung menunjukkan kemarahannya. Dia tahu bahwa Kang Ujang telah ikut campur urusan gurunya. Dan karena itu, dia ingin menghajar Kang Ujang Bustomi. Yang banyak omong. Lah, makanya saya ngomong. Kan saya nasihatin guru kamu. Masa anak sendiri dinikahin? Soak. Itu bukan urusan kamu. Hmm? Itu urusan guru saya. Salah benar itu urusan guru saya. Kok salah berurusan? Saya sih kan kasihan aja. Kan kata... Saya anak buahnya. Kamu jangan berani-berani. Ya, mau anak buahnya mau apa? Saya nggak ada urusan. Hah? Tidak ada yang berani satupun sama anak buahnya di sini. Oh, tidak ada orang yang berani sama kamu. Paling sakti di sini. Oh, kamu Coba berani- kamu keluarin terus kamu. Oh, kamu paling sakti. Ayo saya tantang kamu. Beraninya. Tantang guru saya. Tenang aja. Saya anak buahnya. Hebat kamu. Ya, kamu yang kurang aja. Setelah mencoba untuk memberikan perlawanan, sang murid Eyang Semar Mesem itu pun akhirnya bisa dihajar oleh Kang Ujang Bustomi. Dan setelah memberikan pelajaran kepadanya, Kang Ujang kemudian meminta sang murid untuk memanggil gurunya. Maka bertemulah Kang Ujang dengan sang spiritual bejat itu. Tampak dia keluar bersama 3 perempuan putrinya, yang juga telah dinikahinya. Kang Ujang pun langsung berkata kepadanya, Eyang Semar Mesem adalah spiritual yang cukup dihormati di kampungnya.
Mengapakah dia tega meniduri perempuan yang adalah anak kandungnya? Itu adalah urusanku, jawab Eyang Semar Mesem dengan marah. Janganlah Kang Ujang Bustomi ikut campur urusan orang lain. Ketika ada orang berbuat kejahatan, tidak ada pilihan lain selain ikut campur, jawab Kang Ujang Bustomi. Apa yang dilakukan Eyang Semar Mesem itu sudah sangat melampaui batas. Banyak perempuan di luar sana yang bisa dinikahi sepuas hatinya. Lalu mengapa putrinya sendiri malah dijadikan pemuas nafsu syahwatnya? Seharusnya seorang anak itu dididik dan dilindungi, tidak malah dihancurkan masa depannya. Ya kenapa ikut campur urusan saya? Ya ikut campur, Pak, ini anak-anak kamu sendiri loh. Orang anak saya itu suka sama saya semua. Anak saya itu 5, dia suka sama saya semua. Mana yang duanya? Yang 2-nya lagi melahirkan nih. Oh, lagi melahirkan. Ini lagi pada hamil. Yang 1 lagi pada hamil, yang 2 belum. Oh, yang 2 belum. Edan kamu, Pak. Edan gimana? Kamu yang edan. Kenapa saya edan? Gak usah ikut campur, kamu itu gak usah beri nasihat apa ini. Anda urusan muslim? saya. Anda muslim kan? Ya muslim. Islam. Apakah boleh Islam seperti itu, Pak? Lah, kan Islam itu kan lain-lain. Islam Emang lain, kenapa? Islam lain-lain gimana? Ya kan alirannya ada jalan lain. Aliran ada apa? yang istilahnya berguru dengan semacam mengalirkan ilmu. Aliran apa? Apa itu kan banyak. Ya Anda jangan bawa-bawa Islam. Aliran-aliran apa? Aliran ngising kamu. Ya, kamu itu pokoknya gak usah ikut campur. Kamu kenapa mau sama dia? Ini bapak kamu loh. Kang Ujang pun Saya mencoba setan, bertanya saya dan kamu. menasehati sang perempuan putri Mau gimana, Eyang Mbak? Semar Mesem, Kamu bahwa kenapa mengapa nanya? mereka Siapa bersedia ya menikah dengan ayah Kamu orang kandungnya. lain sini. Padahal Ya, saya orang perbuatan lain. tersebut Kamu sangat nasehatin. dilarang oleh Nah, Allah karena kamu lagi Subhanahu kemasukan wa setan. Ta'ala. Kamu yang setan. Dan di Kamu saat iblis. itulah Kang Ujang mendengar jawaban yang mengiris hati, yang mana mereka berkata bahwa ayahnya memiliki barang yang besar, dan mereka sangat puas ketika berhubungan dengannya. Kang Ujang adalah orang asing, tidaklah seharusnya mencampuri urusan pribadi orang lain. Dosa itu adalah hal yang lain. Yang penting baginya saat ini, mereka merasa bahagia menjadi istri ayah kandungnya. Saya suka gimana? Tuh, Kamu kan? cari orang lain aja. Ini bapak kamu sendiri loh. Saya sukanya sama bapak saya. Ya Ini sudah Edan. takdirnya. Takdir apa? Edan nanti kamu. Kamu yang edan. Tinggalin kenapa kamu gak memilih laki-laki lain? Kalau kata saya mendingan pulang aja deh. Nah, apa istimewa bapak kamu emang? Dia lebih enak aja goyangannya. Oh, Tuh, Daripada sama kan? yang lain suka nyakitin. Oh, lebih enak goyangannya. Iya, barangnya gede, Tuh. enak, muasin. Mendengar perkataan sang putri dan ayahnya itu, sepertinya tidak mungkin mereka bisa ajak berbicara baik-baik. Iblis itu benar-benar telah mencengkeram hati dan pikiran mereka. Dan memang bisa jadi, ilmu pelet sang ayah benar-benar menguasai batin semua putrinya. Sebab itulah Kang Ujang harus mengambil tindakan. Tidak mungkin Kang Ujang membiarkan hal yang sangat menyimpang itu. Kang Ujang harus menghancurkan iblis yang menguasai mereka, dan memberikan pelajaran kepada sang ayah yang terlaknat itu. Berarti kamu nggak mau dinasihatin dengan Gak cara mau, baik-baik? ini urusan saya, ini anak-anak saya. Gak ada satu pun Anak yang berani pendidikan ya. saya, yang cari makan saya. Ngapain? Giliran enaknya ke orang lain. Mendingan saya yang Oh. ngapain. Soak berarti kamu pak. Kamu yang soak, itu urusan saya. Udah nggak bilang, jangan bicara soak-soak itu inilah. Mau Udah pergi aja dari sini. Mau saya jotos pak. Ya udah jotos saja kalau berani. Sampai anda ini mati di sini. Oh mati. Emang bapak kamu bisa matiin orang? Oh ya sakti banget dong. Oh sakti serius pak sakti. Iya. Saya berani satu. di sini sama bapak Di sini saya. orang-orang pada tunduk semua. Berdiri kamu pak. Ayo kita berantem pak. Ayo. Ayo sok. Ayo, sayang, masuk dulu ke kamar. Ya, Saya sayang. mau Oke, kamu. bayarin dia.
Terjadi pertarungan yang sangat hebat Kang Ujang dengan Eyang Semar Mesem. Dengan kekuatan yang dimilikinya, mereka terus berusaha saling menyerang dan menghancurkan. Dan setelah melakukan pertarungan yang cukup melelahkan, Kang Ujang pun mengeluarkan ilmu pamungkasnya. Di saat itulah Sang Eyang kemudian mendapatkan ganjarannya. Ilmu hikmah pamungkas Kang Ujang itu menghantam tubuhnya, sehingga Sang Eyang akhirnya tumbang tak berdaya. Tubuh itu tepar terkapar, dan sepertinya sekarat meregang nyawa. Maka tamatlah riwayat Eyang Semar Mesem sang ayah bejat itu. Dan setelah menghancurkan ayahnya, Kang Ujang kemudian mencoba menyadarkan para perempuan putri Eyang Semar Mesem. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmatnya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.